Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dianutami. Di sini saya ingin membuat video perkenalan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Irfai Fatur Rahman. Perkenalkan, nama saya Alvina Dianutami dengan NIM 202111371. Saya lahir di Kudus pada tanggal 19 Juni 2001. Saya tinggal di Desa Ploso, Jati Kudus. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Riwayat pendidikan saya yaitu pada usia 5 tahun saya bersekolah di RA Islamiyah selama 2 tahun. Kemudian saya melanjutkan di SD 3 Panjunan selama 6 tahun. Dan selanjutnya saya melanjutkan ke SMP 5 Kudus selama 3 tahun. Kemudian saya melanjutkan ke SMA 2 Mbay Kudus selama 3 tahun, dan saya lulus pada tahun 2020. Setelah saya lulus SMA, saya memutuskan untuk mengikuti tes masuk sekolah kedinasan. Akan tetapi saya gagal pada tes tahap ketiga. Kemudian setelah itu saya memutuskan untuk bekerja. Saya ikut bekerja dengan ibu saya yang bekerja di sebuah pabrik. Profesi saya di sebuah pabrik yaitu sebagai QC atau Quality Control. Sama dengan ibu saya. Yang membedakan ibu saya adalah pada bagian ibu saya sebagai QC finish roll, sedangkan saya sebagai QC kantong, yaitu mengecek ulang barang produksi yang akan nantinya kita kirim kepada customer, dan kita juga memiliki hak menolak bahan produksi karena tidak layak untuk dikirim. Kemudian setelah saya bekerja selama 1 tahun, saya memutuskan untuk berkuliah di Universitas Muria Kudus dan mengambil jurusan manajemen. Alasan saya untuk mengambil program studi manajemen yaitu karena saya ingin menambah wawasan dalam hal bisnis dan marketing yang nantinya mungkin saya memiliki keinginan untuk membuat usaha sendiri. Dalam program manajemen saya juga belajar untuk meningkatkan bahasa dalam hal komunikasi. Bahasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dari kehidupan manusia. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seorang akan terlihat santun dan beradab dari bahasa yang digunakan. Keberadaan bahasa sangatlah penting. Hal ini karena bahasa adalah modal utama untuk berinteraksi dengan orang lain dan untuk menghindari konflik satu sama lain. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia
adalah sebagai alat komunikasi dan salah satu upaya pembiasaan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia adalah dengan pendidikan khusus, yaitu pendidikan formal di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan formal sangatlah mendukung kegiatan berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia. Mengingat bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di lingkungan pendidikan, keterampilan berbahasa sesuai dengan hakikatnya bahasa, yaitu terampil berkomunikasi melalui mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa adalah sebagai salah satu modal utama komunikasi yang sangat dipengaruhi oleh berbagai kemampuan berbahasa. Cukup sekian dari perkenalan saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pergi sama hasil orang itu ya.